Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Galuh Pandu. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan berlangsung hari ini hingga 2 hari ke depan. Dan kita akan pantau bersama kondisi terkini dari sejumlah titik. Dan pemirsa, ribuan kendaraan merayap lebih dari 20 km di lajur B ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 252 hingga ruas tol Kanci Pejagan kilometer 228 pada Jumat malam. Meningkatnya volume kendaraan, arus balik ini didominasi mobil pribadi, travel, dan bus antar kota antar provinsi. Sejumlah pemudik yang hendak kembali ke Jakarta mengaku kendaraan mereka sempat tertahan hingga 30 menit di kilometer 246 ruas tol Kanci Pejagan. Guna mengurai kepadatan arus balik, polisi memberlakukan one-way system arah Jakarta. Berdasarkan data dari pengelola tol Kanci Pejagan, jumlah kendaraan masuk tol Pejagan dari arah Purwokerto pada Jumat malam mencapai lebih dari 12.000 kendaraan tujuan Jakarta. Ini mau ke arah mana, Pak? Mau ke arah Jakarta, Pak. Arah Jakarta. Berarti merayap terus kayak gini, Pak? Betul, Pak. Berapa kilo, Pak, ini, Pak? Perkiraan sampai ke Pejagan. Ini ke arah Cirebon juga mungkin kayak gini terus ya, Pak? Betul, betul. Berapa kilo berarti, Pak? Kurang lebih 20 kilo lagi. 20 kilo ya? Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas kontraflow arah Jakarta diterapkan untuk mengurai volume kendaraan. Tercatat lebih dari 34.000 kendaraan mengarah ke Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Lebaran 2025. Skema rekayasa lalu lintas dengan kontraflow diterapkan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 untuk mengurai volume kendaraan. Sementara puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada 6 April mendatang. Penumpukan kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 48 hingga kilometer 57. Polisi pun memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur. Peningkatan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini terjadi sejak Jumat sore. Ribuan kendaraan dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat kembali ke arah Jakarta dan sekitarnya. Guna mengurai kemacetan, polisi pun memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Sementara itu, pemirsa, arus balik kendaraan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat sudah mulai ramai. Rekayasa lalu lintas one way kembali diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung yang menandai terjadinya arus balik kendaraan pemudik. Hingga Jumat siang, 71.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong dengan dominasi kendaraan menuju ke arah Bandung. Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah secara situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan. Antisipasi kemacetan jalur balik, Korlantas Polri merekayasa arus lalu lintas secara bertahap. Korlantas Polri membuka tol fungsional Japek 2 Selatan untuk memperlancar arus balik.
Sabtu pagi, Korlantas Polri membuka tol fungsional Japek 2 untuk mencegah penumpukan kendaraan saat puncak arus balik tiba. Tol dibuka untuk kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta. Tol Japek 2 Selatan dari Bandung menuju Jakarta sudah diuji coba. Untuk memperlancar arus balik, masyarakat yang mengarah ke Jakarta diharapkan menggunakan tol Japek 2 Selatan. Hal ini disampaikan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat meninjau kondisi arus balik di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Maka dari itu, strategi daripada cara bertindak, Bapak Kapolri menekankan bahwa ada penebalan personil agar supaya arus balik ini berjalan dengan baik dan duta-duta arus balik ini bisa terlindungi. Baik itu personil dari Sabara, personil dari fungsi lain, terutama fungsi lalu lintas, termasuk juga Bapak Kapolri memerintahkan pergelaran sarana dan prasarana. Jadi kendaraan-kendaraan dinas, baik yang ada di jalan tol, baik yang di jalan arteri, termasuk juga tempat-tempat tujuan wisata. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Lantas dalam rangka mengantisipasi arus balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Tentunya ini kerjasama dengan stakeholder, termasuk Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi belajar daripada arus mudik, tentunya arus balik ini situasinya beda. Karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikologinya beda. Maka dari itu, untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap. Tahap pertama adalah tentunya alih arus, baik itu di jalan tol dan non-tol. Yang kedua adalah kontraflow. Kontraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47 sampai 36. Melihat volume kendaraan yang kian meningkat, rekayasa lalu lintas one way lokal diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung hingga tol Pejagan Brebes. One way lokal dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga Pejagan Brebes, Jawa Tengah kilometer 237 mulai diberlakukan pukul 8 malam hingga waktu yang belum ditentukan. Indikator penerapan one way lokal berdasarkan kenaikan volume kendaraan di gerbang tol Kalikangkung yang melebihi angka 3.000 kendaraan selama 3 jam berturut-turut. Sementara itu, one way nasional rencananya akan diberlakukan pada 6 April 2025 pukul 8.30 pagi, meski tetap melihat situasi arus lalu lintas di tol Kalikangkung. Puncak arus balik mudik lebaran diprediksi akan terjadi hingga tanggal 7 April 2025. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kakor Lantas beberapa hari yang lalu, bahwa kita akan melaksanakan untuk arus balik itu ada beberapa tahap, dari mulai kontraflow, kemudian one way lokal, dan nantinya akan one way nasional. Itu semua berdasarkan perhitungan ya, traffic counting yang kita tempatkan dari mulai kilometer 50 sampai ke wilayah Jawa Tengah ini. Nah, tadi sore, hari ini harusnya rencananya one way lokal Jawa Tengah ya. Jawa Barat tadi sudah one way lokal dari mulai 70 sampai 188, kemudian kita perpanjang sampai 214. Kemudian untuk Jawa Tengah sendiri malam hari ini yang kita rencanakan untuk one way lokal sampai dengan wilayah Pejagan. Kenapa? Karena bangkitan arus lalu lintas dari Kalikangkung ini adalah dari Solo, kemudian Jawa Timur, kemudian juga dari Bawen. Itu perhitungannya sudah di atas 3.000 per jam. Oleh karena itu diberlakukan one way lokal dari Kalikangkung ini sampai ke... Informasi seputar arus balik akan kembali kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.